Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab atau risalah ad-du'aul ladzi la yurad. Doa yang tidak tertolak, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah mengambil 10 kriteria atau 10 poin terkait dengan doa-doa yang tidak tertolak. Yang pertama yaitu hadirnya hati dan fokusnya hati terhadap apa yang diminta. Ya, hadirnya hati dan fokusnya hati terhadap apa yang diminta. Kemudian yang kedua yaitu memilih waktu yang mustajabah. Seperti sepertiga malam terakhir. Demikian juga setelah azan, antara azan dan iqamah. Ya, kemudian sebelum salam di setiap salat. Itu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Demikian juga ketika imam naik ke mimbar di hari Jumat dan juga di akhir salat asar sebelum matahari terbenam. Ini waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian poin yang ketiga dari kriteria doa yang tidak tertolak yaitu kehusyuan hati dan luluhnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan merendah dan menghinakan diri. Nah, kemudian yang keempat dari kriteria doa yang tidak tertolak yaitu menghadap ke kiblat saat berdoa. Kemudian yang kelima yaitu bersuci, ya, melakukan taharah sebelum berdoa. Kemudian yang keenam mengangkat kedua tangan saat berdoa. Dan yang ketujuh memulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru meminta, berdoa kepada Allah. Kemudian poin yang ke-8 yaitu bertobat dan beristighfar. Ya, sebelum berdoa, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa seperti makanan yang haram, minuman yang haram itu termasuk ya perkara yang bisa menghalangi doa seseorang. Kemudian poin yang ke-9 yaitu ya merengek ya saat berdoa, terus meminta kepada Allah dan tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa dengan ingin dikabulkan. Dan yang ke-10 yang kita sudah ambil sebagiannya yaitu menggabungkan antara harapan dan rasa takut saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara ar-raghbah dan ar-rahbah. Dan inilah yang merupakan sifat para nabi dan rasul.
innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi dan rasul itu senantiasa bersegera di dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut, ya. Kemudian selanjutnya kata penulis hafizahullahu taala, ya, masih pada poin yang ke-10. Kata beliau, wa mithluhu ma jaa fi du'ai Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam indama amarahu Allah jalla wa ala ayyabniya baitallahil haram. Fakana alaihi salatu wassalam yad'u rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa huwa min ulil azmi minar rusul. Wattakhadahu Allahu khalila. Wa qiyamihi bi'amalin min asyrafil a'mal. Wa huwa imaratu baitillahil haram. Wa ma'a dhalika yad'u Allah subhanahu wa ta'ala bi ishfaqin ayu taqabbala minhu hadzal amal. Semisal dengan hal tersebut, ya, yaitu semisal dengan yang disebutkan sebelumnya, bagaimana para nabi dan rasul berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan rasa takut. Semisal dengan itu adalah doa Khalilur Rahman, doa kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak kala Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan beliau untuk membangun Baitullah al-Haram, yaitu Ka'bah. Maka setelah beliau membangun Ka'bah, maka beliau alaihissalam berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wa ya Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Wa huwa min ulil azmi minar rusul. Padahal beliau adalah salah satu dari rasul ulul azmi. Ya, salah satu dari 5 rasul ulul azmi. Demikian juga wattakhadahu Allahu khalila. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beliau sebagai khalil. Ya. Dan khalil itu puncak kecintaan. Dan hanya 2 orang yang mendapatkan gelar ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Khalilullah. Dan beliau telah menegakkan, ya, amalan yang mana amalan tersebut merupakan asyraful amal. Asyraful amal. Amalan yang paling mulia, yaitu membangun, ya, wa huwa imaratu baitillahil haram, yaitu memakmurkan, membangun Baitullah. Tapi bersamaan dengan itu beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi isfaq, dengan penuh harapan, dengan penuh rasa takut, agar, ya, amalan tersebut, amalan beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau berdoa kepada Allah dengan penuh harapan agar amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang itu hendaknya selalu, ya, beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah doa dengan penuh harapan. Walihada indama tala Wuhaibu ibn Ward rahimahullah hadhil ayata baka wa qala ya Khalilar Rahman tarfa'u qawaima baitir Rahman wa anta mushfiqun alla yutaqabbala mink. Subhanallah. Ya. Kata beliau hafizahullah, oleh karena itu, ya, Wuhaib ibn Ward ketika membaca ayat ini, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di surah Al-Baqarah ayat 127.
Wuhaib bin Ward rahimahullah ketika membaca ayat ini maka beliau menangis. Ya, beliau menangis. Lalu beliau berkata, "Ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Allah," yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau telah mengangkat, engkau telah menegakkan pondasi ya Baitullah. Engkau telah membangun Baitullah. Tapi bersamaan dengan itu engkau merasa khawatir. Ya. Tidak diterima dari engkau. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kata Wuhaib, engkau telah membangun pondasi, engkau telah membangun, menegakkan Baitullah, tapi bersamaan dengan itu engkau merasa khawatir. Jangan sampai amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu harus selalu berada di antara dua sifat yang kita sudah sebutkan. Ya, yaitu bainar raja wal khauf. Ya, antara harapan dan rasa takut. Ya. Harapannya menyebabkan dia tidak berputus asa. Ya, dan rasa takutnya menjadikan dia ya sehingga dia tidak mudah melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang ke-10. Ya, yaitu mengumpulkan antara harapan dan rasa takut ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah, Al-amrul hadi asyar. Poin yang ke-11. Dari kriteria doa yang tidak tertolak, yaitu at-tawassulu lillahi subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tawassul yang disyariatkan. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya tawassul itu ada dua. Ada tawassul yang masyru', yang disyariatkan, dan ada tawassul yang mamnu', yang dilarang. Ya. Tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, di antaranya ini bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari tawassul yang disyariatkan atau yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup dan dia hadir. Ya, orang saleh yang masih hidup dan dia hadir. Ya. Dan yang ketiga yaitu bertawassul dengan amalan saleh. Bertawassul dengan amalan saleh. Ya. Bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup itu seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bertawassul dengan amalan saleh itu seperti yang dilakukan oleh 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan saleh yang pernah mereka lakukan. Ya, dan di antara tawassul yang disyariatkan adalah ini, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Demikian juga mentauhidkan Allah. Karena itu kata beliau hafizahullah, at-tawassulu ila Allah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi yu'tabaru min a'zamil wasaili fi ijabatid du'a. Bertawassul ya, mengambil perantara ya kepada Allah azza wa jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, itu dianggap atau dihitung sebagai sarana yang paling agung. Ya, dihitung sebagai ya sarana di antara sarana-sarana yang paling agung dalam pengabulan doa.
Iya. Wa qad amara Allah Subhanahu wa taala bihi faqala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertawassul dengan nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Kita menggunakan nama-nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Misalnya kita minta rezeki, maka kita menggunakan Ar-Razzaq. Ya. Minta pengampunan, maka kita menggunakan nama Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, At-Tawwab. Ya, minta dirahmati, gunakan nama Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahim dan selainnya sesuai dengan apa yang kita minta. Ya. Dan itu bisa diwakili dengan kalimat Allahumma. Karena kata Allah atau nama Allah itulah nama Allah yang paling agung. Ya, karena itu doa-doa dari Nabi SAW itu kebanyakan diawali dengan Allahumma. Atau doa-doa di dalam Al-Quran, Rabbana atau Rabbi. Ya, karena itu dua nama dari nama-nama yang paling agung. Kata beliau hafizahullah ta'ala, walihada kanat ammatul ada'iya'il ada'iyati al-ma'surati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i qablahu tastamilu ala tawassuli ila Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Ya. Oleh karena itu kebanyakan doa-doa yang maksur, doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para nabi sebelumnya, itu mengandung atau berisi tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, doa para nabi sebelumnya, demikian juga doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu di dalamnya mengandung tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayastamilu du'a ala ma yunasibuhu min asma'ihi min asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi. Doa itu berisi ya dengan apa yang sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya apa yang diminta itu ya diusahakan sesuai dengan ya yang mencocoki nama Allah Subhanahu wa taala. Minta dikaruniai anak misalnya. Ya. Maka gunakan Ar-Razzaq atau Al-Wahhab. Ya, ya Razzaq, ya Wahhab. Ya, habli minas salihin. Ya. Gunakan nama tersebut yang sesuai dengan permintaan. Kama jaa fi du'ai Nabiyillahi Syu'aibin alaihi salam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Iya. Sebagaimana yang datang dari doa Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Iya. Di mana beliau berdoa, Rabbana iftah bainana. Ya Allah, bukakan di antara kami dan kaum kami, antara kami dengan kaum kami dengan pembukaan yang benar. Maksudnya berilah keputusan. Ya. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dengan kaum kami dengan keputusan yang benar, yang hak, yang adil. Wa anta khairul fatihin. Dan sungguhnya engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Ya, jadi Nabi Syuaib alaihissalam minta dengan nama Allah ya wa anta khairul fatihin. Ya. Demikian juga wajaa fi du'ai Rasulillah Isa alaihi salam warzuqana wa anta khairur raziqin. Ya, Nabi Isa alaihi salam berdoa warzuqana.
Ya. Tadi Nabi Syuaib mengatakan Rabbana ftah bainana. Lalu beliau menyebutkan wa anta khairul fatihin. Ya, yang sesuai. Ya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan warzuqana. Beliau minta rezeki. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami. Wa anta khairur razikin. Lalu beliau menyebut nama Allah. Ya. Sungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Demikian juga kata beliau. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu li Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Demikian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq minta, ya Rasulullah, ya, ajarkan kepadaku doa yang saya bisa ucapkan di dalam salatku. Dalam riwayat yang lain yang saya ucapkan di rumahku. Ya, ini doa dianjurkan untuk dibaca di dalam salat dan juga dibaca ya di rumah. Ketika kita di rumah banyak membaca doa ini. Dan di dalam salat ini ya, kalau kita lihat zikir-zikir setelah salat atau zikir-zikir dalam salat itu kebanyakan ya ditempatkan doa ini di akhir tasyahud sebelum salam. Tapi ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ini doa boleh dibaca ya, walaupun bukan hanya di tasyahud akhir. Boleh dibaca di dalam sujud. Karena Abu Bakar As-Siddiq minta, ya Rasulullah ajari saya doa yang saya bisa baca di dalam salatku. Berarti ini umum. Ya. Maka boleh dibaca tak kala sujud. Ya, walaupun sekali lagi ya kita lihat, kita jumpai ini ditempatkan biasanya di ya doa-doa sebelum salam. Ya, doa-doa sebelum salam. Nah, demikian juga sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa doa ini dianjurkan untuk dibaca di rumah. Ya. Dan ini Abu Bakar As-Siddiq yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang paling mulia. Bahkan paling mulia dari kalangan manusia setelah para nabi dan rasul. Tapi apa isi doanya? Kata Nabi SAW, ucapkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku menzalimi, menganiaya diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan pengampunan ya dari sisimu. Warhamni. Demikian juga rahmati aku. Sayangi aku. Lalu disebutkan di akhir. Innaka antal ghafurur rahim. Sebutkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha merahmati. Ya. Lagi maha penyayang. Iya. Ini dua nama ini sangat sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Ya. Tidak ada yang mengampuni ya dosa kecuali engkau. Ya. Rahmati aku, sayangi aku, ampuni aku. Disebutkan. Wa anta khairu atau innaka anta al-ghafuru ar-rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian kata beliau hafizahullah, bal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ummatahu ay yatawassalu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi umumi asma'ihil husna. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun. Faqala Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanan khaira. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha
Faqala bala yambagi liman sami'aha ayyata'allamaha. Ya, ini doa yang sangat agung. Yang kata Nabi, siapa saja yang mendengarkan doa ini hendaknya dia pelajari. Berarti kita semua hendaknya mempelajarinya karena kita sudah dengar. Ya. Kata beliau, bahkan Nabi SAW mengajari umatnya untuk bertawassul kepada Allah dengan keumuman nama-namanya yang indah. Ya, Nabi SAW bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Tidaklah seorang itu tertimpa gundah gulana. Tidaklah seorang itu tertimpa kesedihan. Ya. Jadi kalau seorang tertimpa kesedihan, ya, kesulitan, gundah gulana, musibah dan selainnya, lalu dia membaca, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Ya, pengakuan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, diatur oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, maka kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabnu abdik. Ya, anak dari hamba laki-lakimu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Wabnu amatik, ya, dan hamba dari atau anak dari hamba perempuanmu, Hawa. Ya, kita mengakui hal tersebut. Ya, jadi kita itu Pak berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, beda dengan ucapan siapa itu yang mengatakan keturunan, ya, kita tidak mau keturunan kera, ya, keturunan monyet. Ini ya, kita dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita ini makhluk yang mulia. Ya, makhluk yang mulia. Allahumma ini abduk wabnu abdik. Ya, anak dari hambamu yang laki-laki Nabi Adam alaihissalam, anak keturunan dari hambamu yang perempuan, ya, Hawa. Nasiyati biyadik. Ya, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk. Telah berlalu, ya, hukummu kepadaku. Adlun fiya qada'uk. Sangat adil ketentuanmu kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku mohon, aku minta, ya, dengan semua nama-namamu. Samaita bihi nafsak, yang kau namakan untuk dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, para nabi dan rasul. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan, nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Kemudian dikatakan, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Ini menunjukkan, ini dalil menunjukkan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Itu penyebutan, kata para ulama, penyebutan tapi bukan pembatasan. Ya. Karena ada nama yang lain yang kita tidak tahu. Ya, dalilnya ini. Ya. Sama kalau saya mengatakan saya punya uang 100.000. Iya. Ya, mungkin yang saya sebut yang ada pada saya, tapi mungkin saja ada yang di tempat lain. Ya, itu perumpamaan yang mendekatkan. Ya, jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada 99. Ya. Tidak terbatas pada 99. Nah, jadi aku minta dengan nama-namamu yang kau namakan untuk dirimu, yang kau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Demikian juga yang kau turunkan di dalam kitabmu, yang kau simpan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu penyejuk hatiku. Rabi' itu, ya, musim semi. Ya, ada faslur rabi'. Ya, musim semi, artinya, ya, kita minta kepada Allah agar, ya, membaca Al-Quran dengan, ya,
dengan baik, dengan enak, dengan pokoknya senang. Ya, Al-Quran ini. Apalagi di bulan Ramadan ini. Hendaknya kita selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu penyejuk hatiku. Wa nura sadri, cahaya pada hati dadaku. Wa jala huzni, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, ya, penghilang kegundah gulanaanku. Ya. Kata Nabi SAW di awal tadi, tidaklah seorang yang tertimpa gundah gulana, kesedihan, lalu dia baca doa ini. Ya, jadi mulai dari sini, Allahumma inni abduka dan seterusnya. Sampai wajala huzni wa dhahaba hammi, sampai di sini. Ya, dia baca ini doa. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang tertimpa gundah gulana, kesedihan, kecuali Allah akan menghilangkan kegundah gulanaannya. Allah akan menghilangkan kesedihannya. Ya, ini satu yang dia dapatkan. Kalau dia baca doa tersebut, Allah akan menghilangkan kesedihannya. Yang kedua, wa abadalahu makanahu faraja. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan posisi kesedihannya tadi dengan kelapangan, kegembiraan. Ya, Allah akan gantikan yang tadi kesedihannya menjadi kegembiraan, kesulitannya menjadi kelapangan. Ya. Faqila, maka ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, tidakkah kami ini mempelajarinya? Subhanallah. Ya, menunjukkan bagaimana para sahabat itu sangat semangat di dalam kebaikan. Ya Rasulullah, tidakkah kami ini mempelajarinya? Faqala bala. Ya, Nabi SAW mengatakan bala. Ya, tentu saja. Yang bagi liman sami'aha ayyata'allamaha. Selayaknya, sepatutnya, sepantasnya bagi orang yang mendengarkan doa ini untuk mempelajarinya. Ya. Alhamdulillah malam ini kalau sebelumnya kita belum dengar, malam ini sudah kita dengar. Berarti pelajari. Paling tidak dihafalkan. Ya, setelah itu pelajari makna-maknanya. Ya, dipelajari makna-makna dari doa ini. Ya. Doa ini mengandung faedah yang sangat luar biasa. Taib. Kata beliau hafizahullah, wa qaulul imami Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa tauhiduhu ay yushra'u wa yundabu at-tawassulu ila Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-wasilatil azimah wa hiya tauhiduhu wal imanu bih azza wa jalla, fa hadhihi min a'zamil wasail bal hiya a'zamuha wa ajalluha. Dan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu mentauhidkan Allah. Jadi bertawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan mentauhidkan Allah. Maksudnya disyariatkan, disunnahkan untuk bertawassul kepada Allah dengan sarana yang sangat agung ini. Dengan wasilah yang sangat agung ini, yaitu mentauhidkan Allah, beriman kepadanya. Maka ini termasuk wasilah atau sarana yang paling agung. Bal hiya a'zamuha wa ajalluha. Bahkan dia termasuk yang paling agung dan paling mulianya. Mentauhidkan Allah. Ketika seorang ingin berdoa, dia minta, dia bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan juga bertawassul dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa min syawahid hadhihi tawassuli ma dzakarahu Allah azza wa jalla min du'ail mu'minin. Ya, di antara syahid, di antara bukti dari tawassul ini, yaitu mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang doa orang-orang yang beriman. Ini yang kita sebutkan kemarin. Di antaranya, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Rabb kami, menggunakan nama Allah. Ya, Rabb. Sesungguhnya kami mendengarkan penyeru yang menyeru kepada keimanan. An aminu bi rabbikum. Ya, yang mana penyeru itu berkata, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Ya. Kami pun beriman. Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabb kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan dari kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Ini doa yang sangat agung. Di dalamnya mengandung tawassul dengan nama Allah dan juga tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, walamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Faqal laqad sa'altallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Ketika Nabi SAW mendengarkan seorang laki-laki, ya, dan laki-laki di sini tentunya adalah sahabat, ya, yang dalam ilmu hadis disebut dengan mubham. Ya, beliau SAW mendengarkan seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluk, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu, anni ashhadu annaka antallah, bahwasanya saya mempersaksikan bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tauhid. Ya, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Ya, la ilaha illa ant, ini sudah sering kita dengarkan maknanya, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahad, yang Maha Tunggal. As-Samad, yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, laqad sa'altallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama yang dengan nama tersebut apabila Allah dimintai dengan nama itu a'ta, pasti Allah akan kasih. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ya. Wajib bagi kita untuk mempercayai hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila nama itu digunakan untuk meminta, pasti Allah akan kasih. Wa idza du'iya bihi ajabah. Dan kalau nama itu digunakan untuk berdoa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan. Nah, ini ya pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita ya meyakininya, mengimaninya, mempercayainya tanpa ada sedikit pun keraguan. Ya, bahwa siapa yang bertawassul dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan mentauhidkan dan beriman kepada Allah, pasti akan diberikan apa yang dia minta. Nah, wallahu taala alam. Ini poin yang ke 11 dari kriteria doa yang tidak tertolak. Insyaallah taala tinggal 2 poin. Ya mungkin di pertemuan yang akan datang satu pertemuan kita bisa selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu
kita ambil ya syurutud doa, ya syurutu ad-doa. Nah, syarat-syarat doa yang mustajabah. Nah, karena mungkin insyaallah sisa 2 kali pertemuan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.